Halo Sobat Nusantara, selamat datang di Nusantara Hype, channel yang mengupas sejarah Nusantara dengan cara seru dan informatif. Kali ini kita akan membahas kerajaan pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai. Yuk, simak sampai habis. Ketika berbicara tentang kerajaan tertua di Nusantara, nama Kerajaan Kutai pasti muncul. Tapi seberapa banyak sih yang kita tahu tentang kerajaan ini? Padahal Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yang berkembang sekitar abad ke-4 Masehi di Kalimantan Timur. Kerajaan ini merupakan cikal bakal dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang didirikan pada abad ke-16. Meskipun berumur panjang, namun sejarah Kutai belum banyak diketahui. Sumber sejarah mengenai Kutai masih minim, sehingga banyak pihak yang belum mengakui Kutai sebagai kerajaan tertua. Namun meskipun minim, ada beberapa bukti sejarah yang dapat membuktikan bahwa Kutai memang kerajaan pertama di Nusantara. Simak terus videonya, Sobat Nusa. Di sini kita akan membahas bukti sejarah kerajaan Kutai. Prasasti Yupa bukti sejarah kerajaan Kutai. Batu bertulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. 13 baris tulisan dalam bahasa Sanskerta dan 15 baris dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditemukan pada sebuah arca dalam yoni, yaitu simbol alat kelamin perempuan. Prasasti Yupa memberi petunjuk tentang kerajaan Kutai Martadipura. Prasasti ini menegaskan kerajaan Kutai telah berdiri dan dipimpin oleh Raja Mulawarman, seorang raja yang dikenal sebagai raja bijaksana dan dermawan. Dalam bahasa Sanskerta, Mulawarman disebut sebagai Maharaja Sri Mulawarman, sedangkan dalam bahasa Melayu kuno, Mulu Awarman. Yupa memuji Muluhurmatan atas segala baktinya kepada para dewa. Isinya menjelaskan bahwa Mulawarman membangun candi, membuat saluran air, menanam pohon dan memberikan harta benda kepada Brahmana. Mulawarman digambarkan sebagai raja yang rendah hati, bijaksana dan dermawan. Selain itu, prasasti ini juga menceritakan asal-usul Mulawarman. Mulawarman berasal dari Tarumanegara. Beliau adalah putra Raja Purnawarman, raja terakhir dari Tarumanegara. Beliau beserta pasukannya datang ke Kutai untuk membantu melawan serangan suku Dayak. Setibanya di Kutai, beliau ditunangkan dengan seorang putri setempat dan kemudian menjadi raja. Dengan demikian, kerajaan Kutai diperkuat dan menjadi makmur. Isinya menjelaskan bahwa Mulawarman memerintahkan pembuatan saluran air untuk mengairi sawah. Selain itu, ia juga membangun candi dan melakukan tapa seperti halnya raja-raja India. Kemudian Mulawarman dipuji karena kerjanya yang menguntungkan rakyat, termasuk penanaman pohon banyan. Pada masa pemerintahannya, ia memerintahkan rakyatnya untuk menanam pohon banyan di seluruh daerahnya. Menurut Kitab Negara Kertagama, Mulawarman memerintah selama 40 tahun. Terdapat juga prasasti lain yang memuji Mulawarman, yaitu Prasasti Bodhi. Prasasti Bodhi ditemukan di kaki sebuah patung Buddha di Muara Keling, dekat Yupa. Prasasti Bodhi ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallava. Isinya menjelaskan bahwa patung Buddha tersebut diwujudkan oleh seorang Brahmana bernama Bodhi. Patung tersebut diwujudkan untuk mengenang jasa Mulawarman. Raja-raja Kerajaan Kutai. Selama perjalanan Kerajaan Kutai, terdapat beberapa tokoh penting yang memimpin kerajaan. Berikut beberapa di antaranya. Raja Kudungga. Berdasarkan tradisi lisan, kerajaan Kutai didirikan oleh seorang pemimpin lokal bernama Kudungga. Sebelum menjadi raja, Kudungga adalah kepala suku. Kemudian bersama pasukannya, ia menaklukkan daerah di sekitarnya dan mendirikan kerajaan Aswawarman. Dalam prasasti Yupa disebutkan bahwa Aswawarman adalah raja sebelum Mulawarman. Beliau dikenal dengan sebutan Wangsakarta, yang berarti pembentuk dinasti. Hal tersebut menunjukkan bahwa Aswawarman berperan penting dalam perkembangan dinasti Kutai. Mulawarman. Beliau adalah raja terbesar Kutai yang terkenal karena kemurahan hatinya. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Mulawarman memerintah kehidupan di kerajaan Kutai selama 40 tahun. Kehidupan di kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Nusantara. Tentunya kerajaan ini memiliki kehidupan dan sistem pemerintahan yang unik. Berikut penjelasannya. Pemerintahan. Kerajaan Kutai dipimpin oleh seorang raja dan kerajaan ini menganut sistem pemerintahan Hindu.
Hal tersebut terlihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan, seperti Prasasti Yupa dan Prasasti Bodhi. Sistem pemerintahan Kutai terbilang maju karena raja dibantu oleh para pembesar dan pejabat pemerintahan. Sistem pemerintahan Hindu-Buddha memberikan sumbangan besar bagi dunia peradaban Indonesia. Agama. Agama mayoritas di kerajaan Kutai adalah Hindu. Hal tersebut terlihat dari peninggalan-peninggalan arkeologis seperti Candi Mulawarman, Candi Rante, Candi Bukit Bajnok, dan arca-arca Buddha. Seiring perkembangannya, agama Hindu di Kutai banyak mengambil pengaruh dari India. Hal tersebut terlihat dari upacara keagamaan dan bangunan-bangunan suci. Ekonomi. Kerajaan Kutai menganut sistem ekonomi tradisional, yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Pertanian adalah tulang punggung kerajaan Kutai. Hal tersebut karena letak geografisnya yang subur. Selain pertanian, perdagangan juga berperan penting bagi kerajaan. Letak geografis kerajaan Kutai, yang berada di muara sungai, membuat Kutai sebagai pusat perdagangan dengan negara tetangga. Perdagangan meliputi hasil bumi, tumbuhan, obat-obatan, dan barang mewah. Kehidupan sosial. Masyarakat Kutai sudah mengenal sistem kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Masing-masing kasta memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Akhir kerajaan Kutai. Seiring waktu, kerajaan Kutai Martadipura mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu pertumpahan darah dan perebutan tahta kerajaan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu serangan dari luar. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh suku Dayak. Serangan suku Dayak memaksa Mulawarman untuk pindah ke Muara Wahau. Setelah kemunduran tersebut, kerajaan Kutai tidak pernah pulih. Pada abad ke-16, wilayah Kutai ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Kesultanan Kutai Kartanegara merupakan sebuah kesultanan Islam di Kalimantan Timur. Kesultanan tersebut didirikan oleh Sultan Adipati pertama, yaitu Sultan Muhammad Adipati I, Adipati Piri Mafrini. Demikianlah ulasan singkat mengenai kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai membuktikan bahwa peradaban di Nusantara sudah maju sejak ribuan tahun lalu. Nenek moyang kita memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dan budaya yang kaya. Hal tersebut terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dan arkeologi. Peninggalan-peninggalan tersebut berupa prasasti, candi, dan arca. Bagaimana nih Sobat Nusantara? Menarik banget kan cerita tentang kerajaan tertua di Indonesia ini? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus membahas sejarah Nusantara dengan cara yang lebih menarik. Sampai jumpa di video Nusantara Hype selanjutnya. Salam sejarah.